rekan-rekan semua, saya Hilda Pratiwi, perwakilan dari grup 10 mata kuliah ICT Literasi MD 107 dengan dosen pembimbing kami Ibu Rati Anggoro Wilis SCMM. Adapun anggota grup 10 yaitu Septian Maulana, M. Al-Ghazali, dan saya sendiri Hilda Pratiwi, Rahel Oktavia, Surya Baskara, dan Ricky Horia. Baiklah rekan-rekan, di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek website dari grup 10 ini. Website adalah media yang digunakan untuk menampung data teks, gambar, suara, dan animasi yang dapat ditampilkan di internet dan dapat diakses oleh komputer yang terhubung dengan internet secara global. Website merupakan media informasi berbasis jaringan komputer yang dapat diakses di mana saja dengan biaya relatif murah. Website merupakan bentuk implementasi dari bahasa pemrograman yaitu web programming atau PHP, Hypertext Preprocessor, merupakan bahasa pemrograman berbasis web yang memiliki kemampuan untuk memproses dan mengolah data secara dinamis. Dan kami dari grup 10 telah membuat website yang bernama Jurnal Kampus Unsia, merupakan salah satu jurnal publikasi ilmiah yang diterbitkan oleh mahasiswa dan mahasiswi program studi manajemen Universitas Cyber Asia. Tujuan Jurnal Kampus Unsia adalah untuk mempertajam pilar-pilar dasar manajemen dan mengambil pandangan yang lebih luas dari isu-isu yang disorot yang terjadi di masyarakat dan di luar negeri. Jurnal Kampus Unsia berfokus pada hasil penelitian empiris dan kajian konseptual, serta teoritis di bidang manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen operasi, dan kewirausahaan. Adapun konsep proyek pembuatan website online dengan nama Jurnal Kampus Unsia ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai wadah atau tempat pengarsipan jurnal ilmiah dan lainnya. Yang kedua, sebagai wadah atau tempat para dosen, mahasiswa, atau masyarakat umum dalam mempublikasikan karya-karya ilmiah dalam bentuk jurnal, artikel, maupun video. Output dan target capaian dari proyek ini yaitu yang pertama, pembuatan email untuk syarat pendaftaran akun di website www.wordpress.com. Yang kedua, pembuatan akun di website WordPress. Yang ketiga, menentukan judul dan tema website. Yang keempat, menentukan dan membuat desain dari website baik tampilan, menu, halaman, dan isi dari menu serta halaman website. Yang kelima, menyelesaikan proses pembuatan website dan mempublikasikan. Kemudian yang keenam, membuat final video presentasi website. Yang ketujuh, publikasian website dan link presentasi video website. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah install WordPress. Yang pertama, buka URL wordpress.com. Masukkan email, user, dan password. Pilih jenis website, memilih kategori website, mengisi penjelasan isi website, menuliskan alamat domain, pilih plan hosting. Langkah selanjutnya, kalian bisa login ke dashboard WordPress. Tentukan tema website, install plugin pada WordPress. Buat halaman website, buat slider, membuat menu, membuat submenu, membuat halaman page WordPress. Adapun menu-menu yang ada dalam web Jurnal Kampus Unsia sebagai berikut. Yang pertama, menu home. Homepage merupakan halaman awal atau halaman muka dari suatu website atau situs web di mana pada alamat tersebut bisa mengakses dokumen atau konten website. Yang kedua ada menu manajemen keuangan.
yaitu berisi artikel-artikel terkait ilmu manajemen keuangan. Yang ketiga, ada menu manajemen pemasaran, yaitu berisi artikel-artikel terkait ilmu manajemen pemasaran. Yang keempat, ada manajemen SDM, yaitu berisi artikel-artikel terkait ilmu manajemen sumber daya manusia. Yang kelima, ada manajemen operasional, berisi artikel-artikel terkait ilmu manajemen operasional. Dan menu yang keenam adalah kabar Unsia, berisi berita-berita terbaru dari Unsia dan event-event yang diselenggarakan oleh Unsia. Yang ketujuh adalah artikel, berisi artikel-artikel terkait ilmu pengetahuan lainnya. Dan menu yang kedelapan adalah kebijakan jurnal. Kebijakan jurnal adalah aturan-aturan atau pedoman yang diketahui dan dipatuhi untuk penulis jurnal sebagai syarat jurnal yang akan dipublikasikan dapat dipublikasi di dalam web jurnal Kampus Unsia. Saya akan memperlihatkan website jurnal Kampus Unsia. Yang pertama, halaman home, yaitu tentang pengenalan dan sosialisasi web jurnal Kampus Unsia. Yang kedua, manajemen keuangan. Yang ketiga, manajemen pemasaran. Di halaman ini, rekan-rekan sudah bisa membaca karya tulis dari rekan kami, M. Al-Ghazali, perihal digital marketing 2021 di Indonesia. Kemudian, menu selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia. Di sini juga, rekan kami Septian sudah menuliskan karya tulisnya. Yang kelima, manajemen operasional. Manajemen operasional ini juga rekan-rekan sudah bisa melihat karya tulis dari rekan kami, M. Al-Ghazali. Kemudian yang keenam adalah kabar Unsia. Kabar Unsia sebagai tempat untuk memberikan informasi dan kegiatan-kegiatan kampus, mahasiswa, maupun dosen. Di sini ada kegiatan webinar internasional yang sudah dilaksanakan oleh Unsia. Sebagai acara puncak dari rangkaian Disnatalis yang pertama, Universitas Siber Asia. Unsia menggelar webinar skala internasional pertamanya pada Sabtu 9 Oktober 2021. Webinar ini mengusung tema Future Education, Digitalization, and Competencies dengan mengundang para narasumber dari mancanegara seperti Australia, Malaysia, Korea, dan juga tentunya dari Indonesia. Universitas Siber Asia juga telah menyelenggarakan kegiatan Human Touch and Connection atau yang kami sebut dengan HTC di kampus Unsia pada 11 Desember 2021. Kegiatan ini mempertemukan mahasiswa dengan jajaran pimpinan dan manajemen kampus. Ini merupakan kegiatan rutin sebagai bentuk kopi darat mahasiswa Unsia yang biasanya hanya kuliah full online dengan kampus. Kegiatan ini diisi dengan talk show yang menghadirkan dua CEO untuk berbagi kiat sukses mendirikan perusahaan dan bagaimana mengubah krisis menjadi peluang. Selanjutnya adalah menu kebijakan. Di dalam menu kebijakan ada submenunya. Yang pertama, fokus dan ruang lingkup. Yang kedua, kebijakan akses terbuka. Yang ketiga, etika publikasi, kirim jurnal, artikel, dan video. Nah, bagi rekan-rekan mahasiswa, para dosen maupun masyarakat umum yang ingin mengirimkan karya ilmiahnya, baik berupa jurnal, artikel, maupun video, bisa mengirimkan berkasnya ke alamat email jurnalkampusunsia@gmail.com. Kemudian, saya akan melanjutkan isi halaman kebijakan yang lainnya ya, yaitu review naskah. Di dalam review naskah ini, editor jurnal Unsia harus memastikan bahwa setiap naskah pada awalnya dievaluasi oleh reviewers untuk keasliannya. Kemudian ada lagi daftar periksa persiapan pengajuan. Penulis diminta untuk memeriksa kepatuhan kiriman mereka dengan semua item sebagai berikut. Selanjutnya ada isi halaman kebijakan yang terakhir adalah pemberitahuan hak cipta. Nah, untuk menu yang terakhir ada tentang kami. Di sini adalah menu perkenalan diri dari mulai dosen pembimbing kami, yaitu Ibu Ratu
Rati Anggoro Wilis, SEMM, dan para anggota kelompok 10 yang sudah saya sebutkan di awal tadi ya. Baiklah rekan-rekan semua, itulah tadi hasil laporan proyek website dari grup 10 untuk mata kuliah ICT Literasi MJ 107. Semoga dengan adanya Jurnal Kampus Unsia mampu menjadi wadah yang semakin mudah digunakan bagi para dosen, mahasiswa Unsia maupun masyarakat umum. Saya mewakili dari grup 10 mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Rati Anggoro Wilis SEMM atas bimbingannya selama ini sehingga proyek ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menyajikan materi tersebut. Salam sukses untuk kita semua.